Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 November 2022 dengan judul Dia Menghajar Orang yang Dikasihinya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan kami dapat memahami dan mempraktekkannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan dapat memberikan kemenangan yang tampaknya kepada kita, boleh jadi penaklukan dan kekalahan. Kita ada dalam bahaya melupakan Allah, melihat pada perkara-perkara yang kelihatan, gantinya memandang dengan mata iman perkara-perkara yang tidak kelihatan. Bila kemalangan atau malapetaka datang, kita bersedia untuk membebankan kepada Allah dengan kelalaian dan kebingisan. Jika ia melihat cocok untuk memotong kegunaan kita dalam beberapa bagian, kita bersusah, tidak memikirkan bahwa dengan berbuat demikian, Allah boleh mengerjakan untuk kebaikan kita. Kita perlu belajar bahwa hukuman adalah sebagian dari rencana Allah yang besar dan dibawa cambuk kesusahan. Orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia giat bekerja. Pekerjaan memperoleh keselamatan adalah sesuatu kerjasama yang harus dikerjakan bersama-sama. Ada kerjasama antara Allah dan orang berdosa yang bertobat. Hal ini perlu untuk pembentukan prinsip-prinsip yang benar dalam tabiat. Manusia harus mengadakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengalahkan sesuatu yang menghalangi dia dari mencapai kemerdekaan. Tetapi ia bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk kemajuan. Usaha manusia sendiri tidak cukup. Tanpa usaha pertolongan ilahi tidak akan mencapai sesuatu. Allah bekerja dan manusia bekerja. Perlawanan akan pencobaan harus datang dari manusia yang harus mendapat kuasanya dari Allah. Pada segi yang lain, ada akal budi yang tidak terbatas, belas kasihan, dan kuasa. Sebaliknya, kelemahan, sifat berdosa, mutlak tidak berdaya. Allah menginginkan agar kita menguasai diri kita sendiri. Tetapi ia tidak dapat menolong kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Roh ilahi bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 406 sampai 407. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, sukacita, berkat bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Tuhan dapat memberikan kemenangan yang tampak kepada kita, boleh jadi penaklukan dan kekalahan. Kita ada dalam bahaya melupakan Allah,
melihat pada perkara-perkara yang kelihatan, gantinya memandang dengan mata iman perkara-perkara yang tidak kelihatan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga dan roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk kelanjutan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para tukang, material, pembina rumah sakit dan perizinan, biarlah semua dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan selalu curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk para lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan para dosen dengan hikmat sorga, agar bukan hanya sekadar mereka memberikan ilmu pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah mereka memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, berikan juga hikmat pengetahuan sorga, agar mereka juga bertanggung jawab di dalam melaksanakan segala tugas yang Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan memandang Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.